saya seneng musik, saya seneng, dan saya pengennya bermusik gak cuma berhenti sampai dunia aja gitu, pengen juga nanti bermusik itu sampai akhirat nanti. Akhirnya wah kalau gitu saya mesti taat sama Allah nih, biar nanti di akhirat bisa konser juga nih. Wah, ya kan, yang mata beda dari surga ya kan. Tapi kalau di neraka mana bisa konser ya kan? Mana bisa konser, nggak ada, dikebukin ini sama malaikat ya kan, mana bisa konser gitu. Tapi kalau di akhirat bisa kita konser di mata beda dari surga ya kan. Masya Allah, minum-minuman. Wah, masya Allah. Udah boleh sah. Iya, sah. Iya. Asal surga dulu bukan neraka. Nggak bisa konser kan. Buat Ancak Channel, sukses, barokah selalu. Assalamualaikum. Ancak Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baiti wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita sekarang ketemu lagi di acara podcast santai. Tapi sebenarnya ini biasanya nggak diposting di YouTube, cuma di Musaja aja. Nah, insya Allah nanti ini akan ditayangkan di Ancak Channel. Jangan lupa subscribe ya. Sekarang di samping saya ada seorang yang sangat inspiratif bagi para musisi pastinya ya. Dan beliau itu sekarang konsentrasi betul-betul di dunia dakwah. Kita akan ngobrol-ngobrol santai. Yuk kita sapa dulu nih Ustadz Salman. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Ari. Semoga kita semua dalam rahmat Allah SWT, rahmat dan barokah Allah. Alhamdulillah. Ini nggak apa-apa, pegangin ya. Saya pegangin aja ya. Ustadz, tinggal di Jogja ya? Tinggal di Jogja, Ari. Tinggal di Jogja. Jadi alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Lu silaturahim ke rumah Kang Ari, silaturahim. Jadi kami lagi ada program dakwah bersama istri. Jadi ada program masturat salah sama 10 hari silaturahim keliling kota Bogor. Masya Allah. Kapan-kapan teman-teman bisa ajak tuh istri kita adain program seperti ini juga ya. Ini kita sambil santai aja teman-teman, sambil ngopi. Pokoknya ngobrol-ngobrol santai ya. Sambil nyemil-nyemil ya. Jadi ada penonton juga nih. Sini ada Mas Ekwar, ada Mas Sahrul, ada malaikat yang bersaf-saf. Masya Allah. Itu bukan malaikat, itu jemuran. Mas Salman, kita ngobrol santai. Saya ingin bertanya nih, saya mewakili para musisi. Boleh nggak berbagilah? Kadang-kadang kan para musisi ini sebenarnya keinginan itu ada untuk memulai dakwah atau hal-hal yang sifatnya memberikan kebaikan lah ya lewat musik gitu. Sebenarnya dimulai dari mana sih Mas Salman? Kita sebagai musisi ini harus bagaimana gitu? Jadi jadikan karya kita itu sebagaimana doa. Jadi kita berkomunikasi dengan Allah ada kalau saya kemarin habis ngaji sama Pak Kiai di Jogja itu ada tiga macam cara kita berkomunikasi dengan Allah. Ya. Yang pertama dengan ucapan, kita doa, ya kan? Kemudian dengan tulisan, kita kan komunikasi pakai WA. Itu misalnya. Kemudian dengan isyarat, bagaimana sholat, kalau misalnya nggak bisa berdiri dia duduk nggak bisa dia berbaring nggak bisa dia bicara isyarat. Nah begitu juga, hendaknya kita setiap berkarya kita niatin doa, karena setiap doa pasti didengar Allah. Kita niatkan kita berkarya untuk doa. Maka artinya kalau doa kan isinya pasti yang baik. Maka sampaikanlah doa-doa kalian kepada teman-teman atau penikmat musik, penikmat karya kalian. Karena kalau kalian buat karya seperti itu, nanti jadi sebab teman-teman yang melihat karya kalian jadi doa juga sama Allah. Amin. Jadi kalau Allah gunakan kita sebagai asbab terhubungnya seorang hamba dengan Allah, wah itu luar biasa itu. Pahalanya gede banget. Nah, maka kita buat karya itu sebenarnya adalah doa kita ya. Yang dimana nanti kalau doa kita pun dipakai orang lain juga berdoa kepada Allah, maka kita dapat pahalanya. Dan itu memang fakta ya kan, fakta. Jadi coba kalau kita melihat
orang buat lagu liriknya sedih-sedih terus sampai sekarang hidupnya sedih terus. Sedih terus. Iya, iya. Tapi kalau dia buat lagu yang menyemangati, motivasi dalam menghadapi kehidupan dia, sangat baik sama Allah, memuji Allah, ya kan? Nah, itu nanti pun energi itu pun akan tersalur juga kepada yang menikmati. Jadi betapa berenerginya sebuah lagu itu punya kekuatan ya. Luar biasa deh, kata-kata itu luar biasa. Iya. Pernah kok ada satu orang, guru saya waktu itu, dia cerita tentang dahsyatnya kata-kata, dahsyatnya bahasa, ya kan? Terus satu orang yang duduk di situ bilang, ya Syekh, bagaimana bisa berubah kalau cuma dengan kata-kata saja gitu kan? Terus Syekh itu pun bilang, ya monyet duduk lu duduk gitu kan? Marah dia, loh saya kan tanya kok dibilang monyet? Ya, saya kan juga cuma bicara kata-kata, kenapa kamu berubah? Nah itu betapa kekuatan kata itu bisa mempengaruhi psikologi seorang. Iya. Saya mau cerita nih, Ustaz. Saya ini kan grup Alihya. Saya sebelumnya anak band lah gitu ya, yang tour tuh paling nggak kayak Ceylon Seven dulu ya, paling 10-15 kota gitu. Tapi ketika saya bersama Alihya membawakan sholawat, itu Masya Allah, Alhamdulillah seluruh Indonesia tuh kita udah datangi gitu. Jadi apa ya, keberkahan itu muncul. Kadang-kadang saya ini kalau lagi menyanyikan sholawat ya, vokalisnya bukan saya nggak ngerti sebenarnya sholawatnya itu lagi ngomong apa, belum tentu paham gitu. Tapi entah bagaimana, yang saya tahu sholawat itu adalah kan memuliakan Nabi, bahkan Allah beserta para malaikat pun bersolawat. Dan kita ingat dua, ya. Ingat Allah dan ingat Rasulullah. Dan sholawat. Nah itu keberkahannya beda, karena kan teman-teman musisi juga mungkin saya juga mengakui ya, kan kita orientasinya selalu pengen populer, pengen dikenal orang banyak. Kalau lewat jalur-jalur dakwah mana bisa populer gitu, mana bisa dilihat orang gitu kan. Tapi memang kenyataannya saya bersama Alihya malah bisa dibilang lebih mengalami hal-hal yang sifatnya pengalaman tuh bertambah. Itu sebenarnya sangat ya, Bang Opik juga itu. Iya. Saya ketemu sama dia dulu awal, belum ngobrol. Dia masih Harun Rafiq namanya, belum. Nah, setelah beliau banyak lagu, nyanyi lagu religi. Jadi sebelum saya ingat itu, jadi Imam Ghazali bilang ada orang yang bisa lebih dekat dengan Allah dengan musik, tapi tanpa musik pun juga dia bisa. Tapi kita nih anak musik, memang nada Allah tuh indah dan suka keindahan. Jadi kita tunggangi itu kan, nada-nada keindahan itu kan juga ciptaan Allah juga, yaitu untuk menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah yang menciptakan kita, melihara kita, memberikan kita rezeki, kita tidur dipelihara, jantung kita berdetak, masih banyak kenikmatan kepada kita. Nah, jadi kita pakai itu sarana musik itu untuk memuji Allah. Jadi afdhalu doa alhamdulillah. Nah, sebaik-baik doa alhamdulillah. Udah, pokoknya kita hamba ya memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah senang dengan adab hidup kita, dengan tata cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir masalah rezeki, masalah populer. Kalau memang populer itu bagus menurut Allah, maka Allah berikan kepada kita. Kalau memang duit banyak, harta berlimpah itu bagus buat kita, maka Allah memberi kepada kita. Kalau Allah nggak kasih kita populer, Allah nggak kasih kita harta yang banyak, itu Allah Maha tahu. Jangan-jangan kita dikasih populer kita lupa diri, jangan-jangan kita dikasih duit banyak kita nanti juga lupa sama Allah. Nah, jadi Allah SWT nggak pernah salah pilih. Nah, jadi yang dikasih populer, teman-teman dikasih harta banyak. Jadi teman-teman kan mungkin jalan rezekinya sama nih, sama-sama main musik. Tapi rezeki itu adalah urusan Allah. Jadi sedikit banyak kita syukuri ya. Karena Allah tahu yang baik buat kita. Nah, kita sangat baik sama Allah. Kalau dikasih banyak, nanti takutnya kita lalai, Allah tahu. Ya. Kalau kita, begitu juga kalau nanti dikasih sedikit, nanti ini orang jadi lupa sama aku, maka dikasih banyak sama Allah. Nah, jadi itu kita pasrahkan sama Allah. Yang penting kita dalam berkarya memuji Allah, dan suksesnya seniman itu sendiri adalah ketika dia berkarya. Nah sudah itu, nanti masalah rezeki sudah kita nggak bisa ikut-ikut. Jangan kita jadikan tujuan. Kita jadikan apa yang kita buat sekarang sebagai sarana kita menghamba kepada Allah. Nanti masalah rezeki, masalah harta, masalah populer itu urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau memang itu bagus buat kita, maka nanti Allah akan berikan. Namun kok nggak dikasih sama Allah ya, Allah tahu saja ya. Kita ketika dikasih malah jadi lalai. Kita sangat baik sama Allah. Namun
bahagianya kita tuh ketika itu setiap saat kita bisa berbakti kepada Allah. Nah, saat itu Allah kasih cash, Allah kasih kontan, nah, Allah kasih kontan rasa tentram dalam hati, karena Allah berjanji alam dzikrillahi tatma'innul qulub, karena hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Di setiap saat kita ingat kepada Allah, di situlah ketenangan hati. Jadi populer nggak bisa kasih kita ketenangan, harta yang banyak nggak bisa kasih kita ketenangan. La ilaha illallah itu nafi isbat, kata ulama, menafikan yang nampak nisbatkan kepada Allah. Nah, tasdiqul khabar, tasdiqul nabar. Jadi membenarkan apa kabar dari Rasulullah dan mendustakan apa yang nampak mata kita. Jadi ringkasnya, khulasahnya adalah ketika setiap saat kita niatkan untuk berbakti kepada Allah sebagai seorang hamba, baik itu keperluannya sebagai musik, sebagai seorang seniman, atau dia pedagang dan lain sebagainya, asalkan dia niatkan untuk menghamba kepada Allah, di saat itulah Allah kasih kepada kita kebahagiaan hidup, dan tidak cuma di dunia, sampai di akhirat. Dan aku dapat kaset bagus kemarin tuh. Jadi temanku tuh musik juga, dia aktif sama anak-anak punk waktu itu. Nah, sekarang pun masih juga reggae, gitu. Nah, dia tuh berpikir, saya senang musik, saya senang, dan saya pengennya bermusik gak cuma berhenti sampai dunia aja gitu, pengen juga nanti bermusik itu sampai akhirat nanti. Akhirnya wah kalau gitu saya mesti taat sama Allah nih, biar nanti di akhirat bisa konser juga nih. Wah ya kan, yang mata bisa dari surga ya kan, tapi kalau di neraka mana bisa konser ya kan, mana bisa konser, nggak ada dikebukin ini sama malaikat ya kan, mana bisa konser gitu. Tapi kalau di akhirat bisa kita konser, ya nonton bisa dari surga ya kan. Masya Allah, minuman. Wah, masya Allah. Udah boleh sah. Iya, sah. Iya. Asal surga dulu, bukan neraka. Nggak bisa konser kan. Nah, maka akhirnya dia termotivasi, akhirnya dia pun buat lagu-lagu yang tadinya tuh lagu-lagunya itu ya itu tadi ekspresi dirinya sendiri. Nah, namun ketika dia mengenal Allah, belajar menghamba kepada Allah, dia buat lagu-lagu yang sifatnya mengingatkan kepada Allah, dan di sini dia merasakan kebahagiaan luar biasa. Tadinya dia tuh kuliah nggak selesai, Sama kayak saya. Gitu ya. Kuliah nggak selesai. Ya alhamdulillah kuliahnya selesai. Nikah pun susah banget. Ini sekarang kuliahnya dia selesai, nikah, ada anak, dia ada usaha sendiri, masya Allah. Ini benar, jadi rahmat agama ini, Nabi SAW adalah rahmat yang diutus untuk seluruh manusia. Nah, jadi rahmatnya seluruh alam. Nah, maka nggak heran kalau Bang Kang Ngari ini kan, setelah dia banyak karyanya beberapa salawat kepada Nabi, maka memang sifatnya agama itu rahmat bagi seluruh alam. Maka pun Allah akan hantar itu ke seluruh alam. Allah akan hantar ke seluruh alam. Allah akan hantar kita membawa agama ke ujung-ujung dunia. Semoga kita dipilih sama Allah itu, amin amin. Karena sungguh beruntung siapapun itu ya, kayak di zaman Nabi kan ada Hasan bin Sabit penyair juga ya, ketika dia bersyair yang memuji Allah dan Rasulnya, bahkan diriwayatkan ketika beliau bersyair, apalagi teman-teman tuh, musik-musik banyak pakai otak kanan, banyak pakai rasa, dan agama ini rasa. Bahkan diriwayatkan Sayyidina Hasan bin Sabit itu ketika bersyair, maka Jibril bersama. Jadi kalau orang-orang zikir itu, jadi ketika dia memuji Allah, bahkan ada yang itu kan pakai musik sebagai sarana dia untuk sampai kepada Allah. Itu ketika buat lagu yang memuji Allah dan Rasulnya itu sebetulnya itu bukan dia Allah Ta'ala tuntun hak malaikat untuk membuat syair-syair kayak para ulama itu kan, itu membuat syair-syair yang memuji Allah dan Rasulnya ya. Sampai dimana ketika orang bersyair dengan maulidnya, dia bersyair dengan karya yang dia buat, bertambah rasa cintanya kepada Allah Ta'ala. Begitu teman-teman ya, insyaallah ya. Insyaallah. Semoga kita selamat dunia akhirat. Amin. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Insyaallah jumpa lagi di waktu yang lebih baik dan tempat yang lebih baik, dan kita semua semoga dijumpakan di akhirat bersama Nabi dan para sahabat. Amin. Amin. Oke guys, teman-teman, itu nasihat yang luar biasa dari sahabat kita Ustadz Salman Al-Jujawi. Beliau nasihatnya luar biasa. Jadi kita memang kadang-kadang risau, tapi sebenarnya itu
hal yang kita sendiri nggak usah dirisaukan. Yang penting berkarya, menyampaikan hal-hal kebaikan. Karena urusan rezeki, masalah popularitas itu bukan urusan kita. Itu Allah yang akan menuntun kita semua nanti. Dan yang penting tetap berkarya, mengajak. Berkaryanya itu adalah mengajak kebaikan. Kalau memang masalah rezeki dan lain-lain gak usah dipikirin. Karena kalau kita pikirin nih, buka lagi nih kan. Jadi kalau kita pikirin, ini jadi susah kita masalah rezeki kalau kita pikirin. Karena itu bukan ranah kita. Ibaratnya cleaning service mikirin ranah berpikirnya CEO, presiden direktur. Oh, dia masih mikirin kerjasama sama perusahaan-perusahaan mana, mesti gaji sekian karyawan. Kita susah nanti mikir itu. Kayak cleaning service kan kerjaannya dah dia bersih-bersih. WC, kamar mandi, bersih-bersih gitu aja. Nah, nanti kalau atasannya suka maka dia naik pangkat ya. Nah, maksudnya Allah kan mudahkan urusannya. Sama kita hari-hari sibuk bersih-bersih hati aja. Nanti Allah Ta'ala kan mudahkan segala urusan. Tapi kalau kita mikirnya udah masalah rezeki itu kita susah nanti karena bukan ranah berpikirnya hamba, itu ranah berpikirnya yang memberi rezeki. Nah, kalau kita ambil couplingnya, itu bahkan kita ada stres nanti kita. Ada cerita juga kalau nggak salah pernah Nabi Yunus itu risau, umatnya nggak masuk, nggak mendengarkan beliau seolah-olah, lalu ditelan ikan paus ketiga kegelapan, lalu pas sama ikan paus itu dipuntahkan kembali di pinggir pantai, umatnya sudah berubah. Udah menjadi beriman katanya kan. Artinya tugas kita tuh menyampaikan aja, nggak usah risau masalah hidayah berusaha Allah. Kita berkarya aja, rezeki Allah. Ya. Masya Allah. Oke teman-teman, terima kasih. Sama-sama. Insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan Insya Allah kita semua dikasih kesehatan, panjang, bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Amin. Saya akhiri dengan sedikit, ada quote sedikit aja ya. Dengan ilmu hidup menjadi lebih mudah, dengan seni hidup menjadi lebih indah, dan dengan agama hidup menjadi lebih terarah. Masya Allah. Saya Ari, saya Salman. Kita berpisah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum teman-teman sekalian, bisa subscribe, like Ancak Channel. Semoga Ancak Channel menjadi channel yang menjadi asbab hidayah, asbab keberkahan, dan semua yang menonton ini mendapatkan barokah yang banyak dari Allah. Buat Ancak Channel, sukses, barokah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancak Channel.